adalah wujud asli Ultraman X saat berubah dengan Daichi. Daichi menggunakan X The Phaser untuk berubah menjadi Ultraman X. Desainnya sangat kental dengan nuansa futuristik dan digital, didominasi oleh warna perak, merah, dan abu-abu gelap. Di bagian telinganya memiliki pelindung berbentuk lingkaran yang sangat mirip dengan headphone. Jika Ultraman biasa memiliki color temar berbentuk bulat, Ultraman X memiliki color temar berbentuk huruf X di dadanya. Untuk mesinnya X Barrier Wall, ada jurus pertahanan milik Ultraman X. Saat diaktifkan muncul dinding pembatas transparan dengan pola sirkuit digital. X Barrier Dome adalah jurus yang memunculkan pelindung berbentuk kubah seperti Ultraman Nexus. Kubah ini dilapisi oleh pola garis digital yang menyelimuti area sekitar. Electrical Suits, Ultraman X akan mengalirkan gelombang kecil listrik bertenaga tinggi secara mendadak dari tubuhnya. Purify Wave, Ultraman X akan memancarkan gelombang energi dari tangannya yang berfungsi untuk menjinakkan monster yang sedang mengamuk. X Roscope, Ultraman X akan mengalirkan dan memusatkan energi digital ke tangannya untuk menebas musuhnya membentuk huruf X. X Force Kick, Ultraman X akan meluncur turun melakukan flying kick dengan kecepatan tinggi ke arah musuhnya. X Slash, Ultraman X akan memfokuskan energi cahaya ke tangannya dan menembakkan proyektil energi dengan cepat. X Double Slash, variasi tingkat lanjut yang dimana X menembakkan dua proyektil energi secara beruntun. Attacker X, Ultraman X akan menyelimuti tubuhnya dengan energi api dan menembakkannya membentuk huruf X. Sanadium Beam adalah jurus pamungkas Ultraman X. X akan memulainya dengan kuda-kuda khasnya dan menyilangkan tangannya membentuk huruf X untuk menembakkan posen berbentuk X. Galaxy Cannon adalah serangan yang menggunakan kekuatan Ultraman X, yang dimana X memakai pedang Max untuk menembakkan posen. X-Shadow X adalah wujud upgrade sejati dari Ultraman X yang pertama kali dibuat pada episode 12 di serial TV-nya. Berbeda dengan Cyber Armor yang hanya mereplikasi data monster, X-Shadow X adalah bentuk evolusi digital dari Ultraman X sendiri. Wujud ini bangkit ketika Daichi mencoba untuk menyelamatkan jiwa Ultraman X. Desainnya jauh lebih tampil dinamis, bersih, dan futuristik, didominasi oleh warna perak, namun dihiasi oleh garis-garis paris sepanjang tubuh X. Ciri khasnya adalah sekor mata berbentuk pilar pisau warna warni di dahinya, yang bisa berubah menjadi senjata X-Slugger. Skillnya ada X Double Slash. Ultraman X akan melahirkan kedua lengannya sebanyak 4 kali, dengan gerakan menyilang yang sangat tepat untuk memicu proyektil energi. X-Slugger Slash adalah jurus tebasan menggunakan senjata X-Slugger. X-Slugger Combo, Ultraman X akan menebas musuhnya secara beruntun menggunakan senjatanya. X-Shadow Slash, Ultraman X akan menyalurkan energi rainbow ke senjatanya untuk menyayat musuh dengan sangat cepat. X-Shadow Illusion, Ultraman X akan membelah dirinya menjadi 4 bayangan dengan warna yang berbeda untuk menebas musuhnya secara beruntun. X-Shadow X-Slash, Ultraman X akan membuat barrier rainbow untuk menebas musuhnya dengan sangat cepat. X-Slugger Shot, Ultraman X akan menembakkan potion rainbow dari dahinya untuk mengeliminasi lawannya. Cyber Gomora Armor adalah armor pertama dalam serial televisinya. Armor ini muncul pada episode 2, tercipta ketika Daichi memilih Cyberpunk Gomora menggunakan X The Phaser, yang kemudian mengunduh dan mereplikasi data fisik Gomora langsung ke tubuh X. Armor ini melapisi bagian dada, bahu, dan kedua tangan X, didominasi oleh warna biru, merah, dan hitam, dilengkapi dengan garis-garis fluid digital. Ciri khas paling mencolok dari armor ini adalah sepasang cakar raksasa di kedua tangan X, dan ada pelindung berbentuk huruf X di dadanya. Untuk skillnya ada Digital Shield. Ultraman X akan membuat pelindung digital dari armor di kedua tangannya. Gomora Shindoha, Ultraman X akan mengumpulkan energi di armor Gomora untuk menembakkan posen dari kedua cakarnya. Cyber Elecking Armor adalah salah satu cyber armor milik Ultraman X yang tercipta dari basis teknologi digital. Armor ini muncul pada episode 3, yang mirip dengan kepala Elki. Pada tangan sebelah kanannya terdapat meriam untuk menembakkan energi listrik. Untuk skillnya ada Electric Lasso. Ultraman X akan memfokuskan energi listrik ke meriamnya, bukan untuk menembakkan posen, tapi untuk melepaskan energi listrik yang menyerupai cambuk untuk melilit objek. Elecking Shockwave, Ultraman X akan mengumpulkan energi listrik di meriamnya untuk menembakkan posen bertenaga listrik. Cyber Beamstar Armor adalah salah satu cyber armor milik Ultraman X yang muncul di episode 7. Armor ini tercipta dengan mengenai data Cyberpunk Beamstar. Armor ini lebih berfokus pada pertahanan. Desain armor ini didominasi oleh warna ungu. Di bagian bahu dan dada Ultraman X terdapat armor yang tajam yang diambil dari bagian tubuh Beamstar. Dan bagian yang paling mencolok adalah perisai di lengan kirinya. Desain perisai ini meniru persis bagian perut Beamstar. Untuk skillnya ada Beamstar Sport. Ultraman X akan menahan serangan musuh menggunakan perisai di tangannya dan diserang oleh perisai itu, yang kemudian ditembakkan kembali. Boomerang Shield, kayak namanya, Ultraman X melempar perisai ke musuh dan akan kembali ke Ultraman X. Cyber Zeton Armor adalah salah satu cyber armor terkuat yang dimiliki oleh Ultraman X. Armor ini tercipta setelah Daichi memilih data Cyberpunk Zeton. Armor ini muncul pada episode 8. Di dalam serialnya, armor ini sempat tidak bisa X kendalikan, namun dengan bantuan Daichi X bisa mengendalikannya. Desain armor ini didominasi oleh warna kuning dan perak. Armor ini melapisi bagian dada, bahu, dan lengan X. Ciri khas paling menonjol dari armor ini adalah dua organ berbentuk kristal kuning di dadanya. Untuk skillnya ada Zeton Shooter, adalah jurus pertahanan yang mirip dengan punya Zeton. Untuk bilas stabil, Zeton Tornado, Ultraman X akan membuat kubah kristal dan berputar dengan cepat untuk menabrak musuh. Zeton Flaming Bolt, Ultraman X akan mengumpulkan energi di dadanya dan menembakkan bola api ke musuh. Ultimate Zero Armor adalah cyber armor spesial milik X yang tercipta dari data Ultraman Zero. Armor ini mulai dibuatnya di episode 5 saat Zero datang ke dimensi X. Berbeda dengan armor X yang mengambil data Kaiju, armor ini meniru teknologi milik Aegis of Noah, baju sirah pemberian Ultraman Noah. Desainnya didominasi oleh warna perak. Di bagian pelindung dada dan bahu dilapisi oleh bagian tebal, dan di bagian lengannya terdapat sebuah pedang. Secara keseluruhan, armor ini benar-benar mengkopi armor milik Zero. Untuk skillnya ada interdimensional travel, yang dimana Ultraman X bisa membuka portal dimensi. Aegis Melee Slash, Ultraman X akan menebas musuhnya menggunakan pedangnya. Final Ultimate Zero, Ultraman X akan melepaskan armornya dan menyatu menjadi busur panah untuk ditembakkan ke musuh. Hybrid Armor adalah wujud pamungkas yang dicapai oleh Ultraman X dalam final episode di serial televisinya. Wujud ini lahir dari ikatan emosional yang menyatukan jiwa Daichi, X, dan semua cyber Kaiju. Secara visual, Hybrid Armor terlihat sangat padat dan kokoh karena merupakan gabungan semua Kaiju. Di bahu bagian kanan dilapisi armor Gomora, di bahu bagian kiri dilapisi armor Elki, di tangan bagian kanan dilapisi armor Zeton, dan di bagian kiri dilapisi perisai Beamstar. Untuk skillnya ada Ultimate Sanadium. Ultraman X akan mengumpulkan semua energi dari armornya dan menembakkan posen berbentuk X dari dadanya. Beta Spark Armor adalah wujud terkuat dari Ultraman X yang muncul dalam Ultraman X The Movie. Berbeda dengan cyber armor biasa yang mengambil darah Kaiju, armor ini tercipta dari keajaiban dua Ultraman terdahulu, yaitu Ultraman dan Ultraman 3. Armor ini memiliki desain yang luar biasa megah, didominasi oleh warna merah dan emas. Di bagian kanan terdapat armor yang melambangkan Ultraman, dan di bagian kiri terdapat armor yang melambangkan Ultraman 3, serta dilapisi armor pelindung kristal di dadanya. Untuk skillnya ada Beta Spark Slash, adalah tebasan yang menggunakan pedangnya. Beta Spark Blaster, Ultraman X akan menembakkan posen dari pedangnya. Cyber Wings, Ultraman X akan menyerap energi cahaya milik Ultraman dan Ultraman 3 untuk memunculkan sayap kristal yang besar yang akan menyebarkan energi cahaya. Beta Spark Arrow, Ultraman X akan mengubah pedangnya menjadi panah dan mengumpulkan energi di panahnya untuk menembakkan posen super kuat.
si warna merah dan perak. Untuk skillnya ada Orbium Beam menembakkan laser dari tangannya, dan Orb Flickering melemparkan energi berbentuk kuning dari warna merah. Orb Origin adalah wujud sejati dari Kureniga yang telah mencapai potensi penuhnya. Orb Origin memiliki tampilan yang lebih tangguh dan lengkap dibandingkan The First dengan warna merah, perak, dan hitam. Pada tahap ini, game mendapatkan beberapa kekuatan dari kalibernya, api, air, tanah, angin, dan serangan Orb Supreme Kalibur, serangan kuat yang menggabungkan 4 elemen menjadi satu. Orb Stasium Zekerion adalah penggabungan dari Partu Ultraman dan Partu Ultraman 3, menggabungkannya menggunakan alat Black. Partu Ultraman mewakili kekuatan fisik, dan Partu Ultraman 3 mewakili fleksibilitas. Secara penampilan memiliki pola garis merah dan perak Partu Ultraman, namun ditambah dengan warna ungu dari Ultraman 3. Di bagian bahu dan kepala memiliki warna emas milik Ultraman 3. Diffusion ini akan memiliki kemampuan seperti peningkatan atribut. Power tipe Strength meningkatkan daya hancur serangan fisik secara drastis. Spy tipe Speed meningkatkan kecepatan gerak, fleksibel, dan kelincahan. Sparion Lightning melemparkan cincin cahaya berdiri ke arah musuh, dan ukurannya dapat dimodifikasi. Sparion Slash versi lebih kecil dan cepat dari Sparion Lightning. Sparion Shield menciptakan dinding energi transparan untuk menahan serangan musuh. Sparion Shield Mirror itu versi khusus untuk menghapuskan kembali serangan. Sparion Beam serangan laser dari tangan, biasanya digunakan untuk mengakhiri pertarungan. Orb Drumet adalah wujud fusion yang menggabungkan kekuatan dua Ultraman tipe api dan pertarungan jarak dekat, Ultraman Taro dan Ultraman Medius. Partu Ultraman Taro memberikan kekuatan fisik dan daya ledak, sementara Partu Ultraman Medius memberikan teknik serangan api. Desain Drumet didominasi oleh warna merah dan perak, mencerminkan elemen api yang dia bawa. Dia juga memiliki tangan yang menyerupai Ultraman Taro, dan kalau kalian lihat di kepala Drumet ada garis melengkung warna merah, itu terinspirasi dari Ultraman Medius. Lalu untuk skillnya dia punya skill Stobium Counter Zero, teknik yang memusatkan energi panas pada tangannya hingga membara, dan memberikan pukulan yang menghanguskan pertahanan lawan. Stobium Foot adalah versi serangan api yang menyelimuti kakinya dengan api yang berkobar, untuk menghasilkan tendangan kuat dan daya ledak panas. Absorption, kemampuan unik yang dapat menyerap serangan tipe api dari musuh ke dalam tubuhnya, lalu melancarkan serangan balik yang jauh lebih kuat. Stobium Burst dapat mengumpulkan energi panas di pusat dadanya, dan melepaskan bola api raksasa yang mampu menghancurkan target. Stobium Wave, jurus laser yang ditembakkan dari tangannya. Bedanya Stobium Wave ini diselimuti energi panas. Stobium Dynamite, ini adalah teknik yang membakar dirinya sendiri hingga mendidih, lalu menerobos musuh dan meledak bersama. Orb Hurricane Slash adalah wujud fusion yang dirancang khusus untuk percepatan dan pertempuran menggunakan senjata tajam. Wujud ini menggabungkan kekuatan Ultraman Magic dan Ultraman Zero. Partu Ultraman Magic memberikan keahlian dalam menggunakan senjata, dan Partu Ultraman Zero memberikan kelincahan dan kemampuan teleportasi. Wujud ini lebih didominasi oleh Ultraman Zero, mulai dari 2 silver di kepalanya, besi pelindung di bahunya, dan warna biru yang dominan. Untuk skillnya adalah Crescent Kick, tendangan berputar yang memanfaatkan momentum kecepatan tinggi untuk menghasilkan dampak kerusakan yang lebih besar. Ultra Hurricane, Orb memutarkan tubuhnya dengan sangat cepat, hingga menciptakan pusaran angin kencang. Teknik ini mampu mengangkat monster ke udara sebelum dieksekusi. Teleport. Kemudian Orb punya skill barir dengan 2 tipe, Slugger Barir dan Laser Barir. Orb Slugger Shoot menggunakan 2 slugger di kepalanya untuk dilemparkan ke musuh, dan bisa diarahkan dengan energi cahaya. Orb Laser Shoot menembakkan sinar laser dari ujung tombaknya. Big Bang Thrust menusuk lawannya dan meledakkan energi yang berfokus di satu titik. Trident Slash tebasan kilat dengan pola 3 arah yang sangat cepat. Orb Thunder Breaker adalah wujud fusion paling liar dan menakutkan Ultraman Orb. Wujud ini menggabungkan kekuatan yang kepala belakang, Zophie dan Belial. Partu Zophie mewakili cahaya, dan Partu Belial mewakili kegelapan. Pada awalnya Orb ini tak bisa dikendalikan, tapi lama-kelamaan dia bisa mengendalikannya. Untuk desainnya sangat berotot dan mengintimidasi, pada dengan warna merah tua, hitam, dan perak. Untuk skillnya ada Orb Punch, serangan pukulan dengan bobot jutaan ton. Rotating lariat, Orb menyelimuti tubuhnya dengan kilatan petir, lalu berputar dengan cepat untuk menghantam lawannya. Final Cross Guard, teknik yang memperkuat kekuatannya untuk menahan serangan. Energi Slicker menembakkan bilah energi berbentuk bilah sabit yang tajam. Dalam energi manipulasi, Orb dapat menyalurkan energi gelap melalui sentuhan tangannya untuk menutupi benda yang dipegang. Zetium Beam menembakkan laser gabungan energi cahaya dan kegelapan yang diselimuti petir, menciptakan ledakan berskala besar. Orb Trinity, wujud terkuat Ultraman Orb yang duduk dalam movie teknik Borrow the Power of Ban. Wujud ini lahir dari kekuatan ikatan antara dengan Ultraman Ginga, Victory, dan X, dan untuk berubahnya harus menggunakan alat Orb Laser. Orb Trinity memiliki desain yang kompleks dengan kombinasi warna perak, biru, merah, emas, dan hitam. Untuk bagian kepalanya terdapat tulisan warna biru yang terinspirasi dari Ultraman Ginga, dan di bagian telinganya terinspirasi dari Ultraman X. Dia juga memiliki pelindung di bahu yang menyatu dengan senjatanya. Untuk skillnya ada Victory Slash, tebasan mematikan yang menggunakan Orb Laser yang diperkuat energi Ultraman Victory. Red X King Knuckle, tangan Orb berubah menjadi lengan kayu X King yang membara dengan suhu yang panas untuk melakukan serangan pukulan. Cyber Space Portal menggunakan armor pembawa dari Ultraman X untuk membuka portal dari dimensi lain. Trinity Shield akan mengumpulkan energi yang berbentuk kurvi dan lingkaran, lalu menembakkannya dalam bentuk usaha. Trinity Ring akan mengonsentrasikan seluruh energi dari ketiga Ultraman ke dalam senjatanya, lalu melepaskan 3 tebasan beruntun. Orb Lightning Protector adalah wujud fusion yang menggabungkan kekuatan Ultraman Ginga dan Ultraman X. Untuk desain warnanya didominasi oleh warna merah, hitam, dan biru. Untuk bagian kepalanya gabungan dari Ultraman X dan Ginga, dan di seluruh tubuhnya ada beberapa kristal warna biru yang diambil dari Ultraman Ginga. Untuk skillnya ada Orb Punch NT, serangan kombinasi fisik jarak dekat yang memanfaatkan energi petir. Setiap pukulan dan tendangan akan memicu ledakan petir berwarna kuning dan biru. Attacker Ginga X menembakkan energi bergelombang petir berbentuk X. Orb Emerald Slugger adalah wujud fusion yang menggabungkan antara papan yang menarik, Ultra Seven dan Zero. Partu Ultra Seven memberikan teknik Ice Slugger, dan Partu Zero memberikan kecepatan dan telekinesis. Untuk desainnya benar-benar gabungan antara Ultra Seven dan Zero. Untuk skillnya ada Orb Punch NT, serangan fisik berupa pukulan dan tendangan yang diselimuti api biru. Wet Slugger Shoot menembakkan laser dari tangan Ultraman Orb. Jurus ini merupakan gabungan dari teknik Wet Shoot Ultra Seven dan Zero. Triple Emerald Beam, serangan laser berwarna hijau yang ditembakkan dari permata di dahi seperti Ultra Seven. Orb Slugger Shoot melepaskan dan menembakkan 2 buah slugger dari kepalanya yang bisa dikendalikan. Hyper Pneumatic melepaskan ketiga slugger secara bersamaan dan digerakkan secara sinkron untuk menyerang musuh secara bertubi-tubi. Primitif adalah wujud asli dan yang sering digunakan oleh Riku. Riku menggabungkan 2 kekuatan yang saling bertolak belakang, Ultraman dan Belial. Disclaimer, Riku nggak ada masalah ketika menggunakan kekuatan Belial, karena dia adalah anaknya. Kapsul Ultraman mewakili cahaya, dan kapsul Belial mewakili kehancuran. Riku menggunakan alat Kit Tracer untuk berubah. Gaya bertarungnya cenderung liar, agresif, dan mengandalkan insting binatang, karena adanya kapsul Belial. Namun dipadukan dengan rasa keadilan yang tinggi dari kapsul Ultraman. Tampilannya sangat mencerminkan Belial, dengan mata melengkung khas Belial, telinga dan kepala bagian atasnya juga telepati, menggunakan senjata Git Claw untuk menembakkan musuh. Wrecking Roar adalah serangan gelombang suara yang dikeluarkan langsung dari teriakan mulutnya Git. Wrecking Reaper itu menembakkan bilah energi berbentuk sabit dari tangannya untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Wrecking Burst adalah jurus pamungkas Git. Jurus ini sendiri memiliki 3 versi. Versi pertama adalah Git mengumpulkan energi di tubuhnya dan menembakkan laser dari kedua tangannya. Versi Enrage adalah versi energi merah pekat. Git akan menembakkan energi dari kedua tangannya dengan sangat brutal karena marah.
Jadi versi ini tidak perlu mengumpulkan energi dan langsung menembakkannya. Hit multi-layer, Hit mewujudkan semua formnya dengan menembakkan Wrecking Burst bersamaan. Solid Burning adalah wujud kokoh berlapis zira yang berfokus pada kekuatan fisik ekstrim dan pertahanan tebal. Kursusan ini menggabungkan kekuatan dari air dan guru dari Ultraman Zero. Kapsul Ultra Seven memberikan pertahanan fisik dan senjata, dan kapsul Ultraman Leo memberikan kekuatan master bela diri jarak dekat. Riku mendapatkan kapsul Ultraman Leo dari bintang kecil milik Eri, dan kapsul Ultra Seven dari bintang kecil milik Thor Honda. Secara tampilan, kepalanya memiliki seluruh milik Ultra Seven dan buat tanduk milik Ultraman Leo. Di kepalanya juga ada perangkat milik Ultra Seven. Tubuhnya dipenuhi panel mekanis layaknya baju besi, dan warnanya didominasi oleh warna merah. Untuk skillnya ada Git Punch, pukulan kuat yang didorong oleh energi api. Git Kick, tendangan fisik bertenaga yang diselimuti api. Slugger Combo adalah rangkaian serangan tebasan jarak dekat yang menggunakan senjata Git Slugger. Boost Slugger Kick, Git memasang Slugger di kakinya, lalu meluncurkan tendangan mematikan yang didorong oleh energi api. Boost Slugger Punch, mirip dengan versi tendangan. Kali ini Git memasang Slugger di tangannya. Psychic Slugger, Git menembakkan Slugger dari kepalanya dan mengendalikannya dari jarak jauh menggunakan psikis. Git menyayat musuh berulang kali. Roket Boost Flip, Git menggunakan roket pendorong di punggungnya untuk melakukan salto di udara guna menghindari serangan musuh. Roket Boost Gas, Git mengaktifkan pendorong di tubuhnya untuk meningkatkan kecepatan. Flow Dancer, Git menggunakan senjatanya untuk menciptakan perisai energi. Emery Boost Beam adalah mengalirkan energi berwarna hijau dari permata di dahinya. Solar Boost adalah tembakan sinar penghancur dengan jangkauan luas yang dilepaskan dari dadanya. Strike Boost adalah jurus pamungkas yang dimana dia mengumpulkan energi menggabungkan kekuatan Ultraman Hikari dan Ultraman Cosmos. Kapsul Ultraman Hikari memberikan kecepatan dan teknologi, dan kapsul Ultraman Cosmos memberikan kekuatan pemurnian dan ketenangan. Riku mendapatkan kapsul Ultraman Hikari dari alien bernama Tritip, dan kapsul Cosmos didapat dari makhluk luar angkasa bernama Moko. Untuk gaya bertarungnya cenderung mengikuti Ultraman Cosmos. Desainnya lebih rapi dengan dominasi warna biru dan merah. Pada wujud ini sorot matanya tidak lagi menyerapkan karena dipadukan dengan warna perak cerah dan biru, memberikan kesan pria yang tenang. Untuk skillnya ada Cosmos Fighting Style. Literally Git mengikuti gaya bertarung lunak model milik Cosmos. Smash Beam Blade, Git memunculkan tenang cahaya dari lengannya untuk menyayat musuh. Jurus ini diambil dari Ultraman Hikari. Smash Beam Blade Rapid Slash adalah variasi serangan tenang cahaya yang dilakukan dengan tebasan beruntun secara cepat. Division Shower adalah jurus yang dimana Git memasukkan energi ke dalam Git Cloud untuk menembakkan pancaran energi ke langit yang kemudian menjadi musuh dalam bentuk jarum cahaya. Smash Moon Heal menggunakan pancaran energi yang lembut untuk menenangkan emosi monster yang mengamuk. Mass Impact, Git menembakkan gelombang tekanan udara berbentuk lingkaran untuk mendorong monster. Magnificent adalah salah satu wujud terkuat Riku dalam serial utama. Wujud ini menggabungkan kekuatan pemain pada Ultra dengan sang pahlawan Ultraman Zero. Kapsul Father melambangkan kepemimpinan, kehormatan, dan kekuatan, dan kapsul Zero melambangkan kecepatan, pelincahan, dan teknik bertarung. Riku mendapatkan kapsul Zero dari Mayu Igagura dan kapsul Father of Ultra dari Sui Asakura. Gaya bertarungnya sangat dominan, tenang, namun destruktif. Gerakannya tidak cepat, tapi pukulannya memiliki bobot tekanan yang sangat besar. Secara visual, Magnificent dirancang untuk terlihat sangat gagah, kokoh, dan berwibawa. Kepalanya terdapat tanduk besar yang diambil dari ciri khas pada Ultra. Bagian bahu dan dadanya dilapisi pelindung tebal berwarna perak. Untuk skillnya ada Mega Boomer Punch, adalah serangan fisik berupa pukulan yang diperkuat energi hijau. Hit Tackle adalah serangan sedudukan langsung dengan memanfaatkan pertahanan tubuh. Mega Hit Stratos adalah pukulan yang diperkuat oleh energi. Mega Electric Horn adalah serangan yang menggunakan tanduknya untuk mengalirkan serangan listrik. Mega Slicker Cross adalah serangan tebasan energi berbentuk shuriken. Big Burst The Way adalah serangan finishing, itu mengumpulkan energi di tangannya, lalu menembakkan energi hijau. Royal Mega Monster adalah wujud tertinggi yang dicapai oleh Riku dalam serial TV Ultraman Hit. Wujud ini menggabungkan kekuatan dari Ultraman King dan Belial. Riku mendapatkan kapsul Ultraman King dari bintang kecil milik Leia Toba. Gaya bertarung Royal Mega Monster dengan gaya yang agung, tenang, dan dominan. Berbeda dengan form Hit lainnya yang liar dan bergaya bertarung jalanan, form ini memiliki desain yang sangat megah dan elegan, didominasi oleh warna emas, ungu, merah, dan hitam, serta dilengkapi dengan jubah di pundaknya. Untuk skillnya ada Brother Seal, menggunakan kapsul Nang Ultra bersaudara untuk menciptakan perisai. Specium Flasher, menggunakan kapsul Ultraman untuk menembakkan energi biru dari Sword King. X7 Flasher, menggunakan kapsul Jovi untuk melepaskan tembakan energi dari Sword King. Silver Spark, menggunakan kapsul Ultra Seven untuk menembakkan Silver raksasa. Lance Spark, menggunakan kapsul Z untuk menembakkan energi dengan gaya menusuk. Vertical Spark, menggunakan kapsul S, itu menjalankan swordnya untuk menebas dengan energi berbentuk bulan sabit. Sterling Flasher, menggunakan kapsul Taro untuk menembakkan energi seperti Taro. Vulcan Spark, itu mengumpulkan energi di swordnya, lalu menembakkan energi emas secara beruntun seperti senapan. Swing Spark, tebasan melingkar yang menciptakan energi melengkung emas berskala luas. Royal End adalah jurus pamungkas, itu mengisi penuh energi Sword King dan menembakkan energi emas raksasa. Ultimate Final adalah wujud evolusi tertinggi sejati dari Riku. Wujud ini mulai diwujudnya dalam film Ultraman Hit The Movie. Ultimate Final adalah wujud di mana Riku berhasil membangkitkan seluruh potensi energi yang ada di dalam tubuhnya sendiri tanpa bantuan kapsul. Gaya bertarungnya 90% berpusat pada senjatanya. Di desainnya ada semacam garis yang akan menyala jika sedang mengumpulkan energi, didominasi oleh warna merah, perak, dan hitam. Untuk skillnya ada Giga Spinal Attack, itu melakukan serangan berputar cepat dengan senjatanya, menciptakan lengkungan energi yang terus meneras yang tidak stabil di sekitar tubuhnya, lalu menembakkannya dengan output yang terus bertambah. Giga Thrust, itu mengumpulkan energi di ujung kepala senjatanya dan menembakkan energinya. Pressure Final Git, itu mengisi energi di tubuh dan senjatanya untuk menembakkan musuhnya. Galaxy Racing adalah wujud adaptasi dari Riku yang diperkenalkan dalam serial Ultraman Z. Form ini tercipta karena keadaan darurat. Alat berubah Riku sebelumnya hancur. Untuk bisa bertarung kembali, Riku diberikan alat baru bernama Ultra Z Reserve beserta 3 buah medal oleh Hikari. Galaxy Racing menggabungkan 3 Ultraman, Ultraman Ginga, Ultraman X, dan Ultraman Orc. Gaya bertarung Riku dalam wujud ini kembali ke akar aslinya, yaitu bertarung dengan liar, mengandalkan insting binatang, dan agresif. Secara visual, form ini adalah salah satu desain Git yang paling unik dan ramai. Tubuhnya diselimuti oleh armor tebal, berwarna tajam dengan kombinasi warna abu gelap, merah, biru, dan kuning. Untuk skillnya ada Galaxy Cutting, serangan tebasan energi berbentuk bulan sabit dari tangannya. Energi Slash, tebasan energi beruntun ke monster. Galaxy Burst, tembakan energi melalui Z Reserve dengan nominate 3 medali. Itu mengumpulkan energi di Z Reserve, dan sebelum ditembakkan akan muncul lingkaran di belakangnya. Wrecking Reaper adalah serangan tebasan energi sabit merah. Plasma Ring, mengeluarkan pacakram energi sekaligus untuk dilemparkan ke musuh. Wrecking Phoenix, itu mengumpulkan energi kosmik hingga memunculkan visual sayap burung Phoenix di punggungnya, lalu menembakkan energi penghancur super besar.
Rose of Flame adalah basic form, sekaligus wujud utama yang paling sering digunakan oleh Ultraman Rose dalam serial televisinya. Wujud ini diakses oleh Katsumi menggunakan kristal Taro yang menyimpan energi api, menggabungkannya ke dalam alat Gyro. Desain Rose of Flame sangat kental dengan warna merah menyala dan dipadukan dengan warna perak. Di bagian kepalanya, Ultraman Rose memiliki dua tanduk yang terdapat corak api yang membara. Di bagian dada dan pelor tembaknya terdapat armor yang seperti gelombang api. Dan di kedua lengannya ada aksesoris yang menempel berbentuk api. Untuk skillnya ada strike setia. Ultraman Rose akan menembakkan bola api dari tangannya dengan gaya pemain baseball. Flame Mirror Wall adalah jurus pertahanan dari Rose yang terbuat dari energi api dan bisa mengaturkan serangan. Flame Setia Suto adalah jurus pasukan berupa bola api raksasa yang dikumpulkan sebelum mengumpulkan empat elemen dalam batuan. Strike Setia, Ultraman Rose akan menembakkan bola air dari tangannya dengan gaya pemain baseball. Splash Boom, Ultraman Rose akan mengumpulkan energi air dan membuat gelembung raksasa untuk mengurung targetnya. Hybrid Shot, literally itu sama Strike Setia, cuma dikombo dengan jurus Wind. Rose Slugger, Ultraman Rose akan menerbang lawannya menggunakan dua sluggernya. Zero Twin Slugger adalah serangan yang menggunakan kristal Zero. Rose akan mengumpulkan energi air di sluggernya untuk menembakkan dua bilah sabit. Rose Wind adalah wujud dari Ultraman Rose yang memanfaatkan kekuatan elemen angin. Wujud ini debut pada episode 6, tercipta ketika Katsumi menggunakan kristal 3 yang menyimpan esensi kekuatan Sky itu ke dalam alat berubahnya. Wujud ini didominasi oleh warna ungu. Dalam bagian armor dada dan aksesoris di kedua lengannya terdapat gelas berbentuk sayap dan ada sedikit perubahan sorot di dua tangan Rose. Untuk skillnya ada Storm Flicker. Ultraman Rose akan memusatkan energi angin ke kedua tangannya untuk menembakkan angin kecil secara beruntun yang akan berubah menjadi tornado. Windy Gallon, Ultraman Rose memanfaatkan manipulasi elemen angin untuk menciptakan sebuah gelembung pelindung yang berwarna ungu yang bisa dikendalikan oleh Rose. Hurricane Bolt, Ultraman Rose akan memusatkan angin di tangannya untuk melemparkan tornado ke musuhnya. Rose Cyclone, Ultraman Rose akan memusatkan energi angin di tangannya untuk dilemparkan ke musuh yang akan menjadi tornado. Rose Grown adalah salah satu wujud dari Ultraman Rose yang memanfaatkan kekuatan elemen tanah. Wujud ini pertama kali muncul pada episode 9. Didapat Rose dan Blue mengalami kekalahan dari Ultraman Orb hitam sehingga mereka membutuhkan peningkatan daya serang untuk membalikan keadaan. Wujud ini diakses oleh Katsumi menggunakan kristal Victory yang menyimpan esensi kekuatan bumi. Desain warnanya berubah mengikuti warna yang bumi, didominasi oleh coklat. Pada bagian armor dada dan aksesoris di kedua lengannya terdapat pola tekstur batu. Untuk skillnya ada Gravity Ball. Ultraman Rose akan memukul tanah. Hentakan ini memicu pelepasan gelombang energi di sekitar, menciptakan medan gravitasi yang bisa menjebak dan menarik tubuh musuh ke bawah tanah dengan gravitasi. Ground Floating, Ultraman Rose akan memanipulasi elemen tanah untuk menciptakan bola kecil yang kemudian disatukan dan dilemparkan ke musuh untuk membekukannya. Ground Explosion, Ultraman Rose akan mengumpulkan energi bumi yang kemudian menjadi batu besar untuk dilemparkan ke musuh. Ground Jet, Ultraman Rose akan memukul tanah yang akan merambat ke musuh. Sanadium Sonic adalah serangan yang menggunakan kristal Ultraman X untuk membuat Rose X dengan sluggernya dan ditembakkan ke musuh. Cross Parachute adalah serangan yang menggunakan kristal Lingga untuk menembakkan konsen elemen air dari sluggernya. Sparrion Beam adalah serangan yang menggunakan Orb Neo. Ultraman Rose akan menembakkan konsen seperti Orb. Blue Aqua adalah wujud asli sekaligus wujud utama dari Ultraman Blue. Berbeda dengan katanya Rose yang dasarnya adalah api, Blue memiliki ikatan alami dengan elemen air. Karena merupakan form utama, Blue bertarung dengan jauh lebih efisien, nyaman, dan kuat ketika berada di wujud ini. Wujud ini diakses oleh Sami menggunakan kristal Lingga. Kristal ini memberikan kemampuan manipulasi air kepada Blue. Berbeda dengan Rose yang bertanduk dua, Ultraman Blue hanya memiliki satu tanduk yang melengkung. Ultraman Blue akan membuat lini persegi panjang dari elemen air. Aqua Storm adalah jurus pamungkas Ultraman Blue Aqua. Blue akan mengumpulkan energi air di kedua tangannya untuk menembakkan konsen. Aqua Jet Blast, Ultraman Blue akan menembakkan energi air untuk mendorong lawannya. Strong Blizzard, Ultraman Blue akan memancarkan energi es dari tangannya. Gravity Slasher adalah serangan yang menggunakan kristal Victory untuk menciptakan huruf V menggunakan sluggernya dan ditembakkan. Sparrion Beam adalah serangan yang menggunakan Orb Neo untuk menembakkan konsen seperti Ultraman Orb. Blue Flame adalah wujud perubahan dari Ultraman Blue yang memanfaatkan kekuatan elemen api. Meskipun elemen dasar aslinya angin, ini bisa bertukar kristal untuk menghasilkan kekuatan api. Jika situasi pertarungan membutuhkan daya serang yang jauh lebih agresif. Wujud ini diakses oleh Sami menggunakan kristal Taro yang memberikan kekuatan manipulasi api kepada Blue. Desain warnanya didominasi oleh warna merah, perak, dan hitam. Terdapat corak berbentuk api pada bagian armor dada dan bagian pergelangan tangannya. Untuk corak di tanduknya berubah menjadi api yang berkobar. Untuk skillnya ada Pyro Attack. Ultraman Blue akan menembakkan bola-bola api kecil dari tangannya. Karena Mesen, Ultraman Blue akan mengumpulkan energi api di kedua tangannya untuk menembakkan konsen elemen api. Cross Slugger, Ultraman Blue akan menerbang lawannya menggunakan dua sluggernya. Wet Shot Slugger adalah serangan yang menggunakan kristal Ultra Seven untuk menembakkan slugger raksasa yang diselimuti api. Ring Roar Flash adalah serangan yang menggunakan kristal 3 untuk menerbang silang sebanyak 3 kali yang akan didorong oleh api. Flamethrower, Ultraman Blue akan menyemburkan api dari kedua tangannya. Blue Wind adalah wujud perubahan dari Ultraman Blue yang memanfaatkan kekuatan dari elemen angin. Wujud ini memberikan keunggulan kelak bagi Blue dari segi kecepatan di medan tempur. Wujud ini diakses oleh Sami menggunakan kristal 3 yang menyimpan esensi Sky tipe milik Ultraman 3. Desainnya didominasi oleh warna ungu, perak, dan hitam. Terdapat corak berbentuk sayap di dada dan aksesoris di kedua lengannya. Untuk skillnya ada Increase Speed. Ultraman Blue akan menyelimuti tubuhnya dengan arus angin dan berputar dengan sangat cepat untuk menciptakan tornado. Spiral Sonic, Ultraman Blue akan memutari musuhnya dengan sangat cepat untuk menciptakan tornado menghalang. Spark Attacker adalah serangan yang menggunakan kristal Ultraman X untuk menebas lawannya menggunakan slugger yang diselimuti listrik. Storm Force, Ultraman Blue akan mengeluarkan energi angin dari kedua tangannya untuk menahan lawannya. Storm Shooting, Ultraman Blue akan mengumpulkan energi angin di kedua tangannya untuk menembakkan konsen elemen angin. Sandstorm, Ultraman Blue akan menembakkan angin dari sluggernya. Storm Pressure, Ultraman Blue akan mengumpulkan energi angin untuk menciptakan tornado yang bisa menahan pergerakan musuh. Wind Effect Wall, Ultraman Blue akan menciptakan pelindung elemen angin yang bisa menyerap serangan musuh. Dynamic Slash adalah serangan yang menggunakan kristal Taro untuk menembakkan energi api dari sluggernya. Galaxy Saber adalah serangan yang menggunakan kristal Lingga untuk menembakkan panah air raksasa. Blue Brown adalah wujud perubahan dari Ultraman Blue yang memanfaatkan kekuatan elemen tanah. Wujud ini didapat ketika Blue melawan orb hitam. Wujud ini diakses oleh Sami menggunakan kristal Victory yang menyimpan esensi kekuatan tanah. Desainnya didominasi oleh warna coklat, merah, dan hitam. Terdapat corak berbentuk batu pada bagian armor dada serta pelindung kedua lengannya. Untuk skillnya ada Barrier. Ultraman Blue akan menciptakan pelindung persegi panjang. Earthbringer, Ultraman Blue akan mengarahkan energinya langsung ke dalam tanah, menciptakan gelombang kejut yang merambat ke musuh. Best From adalah wujud asli Ultraman Titan. Kick adalah tendangan yang diselimuti oleh kobaran api, seringkali digunakan sebagai serangan kombinasi. Solar Bolt adalah tembakan proyektil energi beruntun. Ada juga versi dark saat Tiger sempat dipengaruhi oleh kegelapan. Energi Arrow adalah tembakan beruntun berbentuk anak panah dari energi cahaya. Handbeam adalah tembakan beruntun berwarna merah yang dilepaskan langsung dari bawah jarinya. Tiger Electric adalah serangan berbentuk cahaya cahaya yang dilemparkan oleh Taiga. Storm Blaster adalah jurus pamungkas Ultraman Taiga yang mirip dengan punya ayahnya Ultraman Arrow. Taiga menembakkan konsen dengan cara menyilangkan tangannya. Hell Slash
adalah serangan yang menggunakan Helios Ring untuk memunculkan bioenergi merah pekat yang tajam di lengannya. Fang Wave adalah serangan yang menggunakan Magma Ring untuk menembakkan gelombang kejut secara beruntun. Saber Ring adalah serangan yang menggunakan Submerger Ring untuk menembakkan energi ungu. Thunderstruck adalah serangan yang menggunakan Gold Thunder Ring. Taiga menepuk kedua telapak tangannya dan menghasilkan energi di tanduk dan tangannya untuk menembakkan energi kuning bertenaga listrik. Mouse Beam Ray adalah serangan yang menggunakan Galactron Ring untuk menembakkan energi. Taiga Emerald Blaster adalah tembakan energi dari dadi yang terinspirasi dari Ultraman Zero. Wet Tiger Suit adalah tembakan sinar yang mirip dengan gaya bertarung Ultraman Zero. Super Blaster adalah tembakan poison yang super kuat dengan meminjam Power Blade. Aqua Blaster adalah tembakan poison elemen air dan meminjam kekuatan Blue Red. Flame Blaster adalah tembakan poison elemen api dengan meminjam kekuatan Rose Red. Photon Earth adalah wujud upgrade pertama yang dicapai oleh Taiga dari serial TV-nya. Wujud ini mulai dibuatnya pada episode 8 ketika Taiga menerima kekuatan suci dari bumi. Berbeda dengan Ultraman lain yang memiliki kekuatan Ultraman terdahulu, Photon Earth mulai tercipta dari sinkronisasi antara energi cahaya Taiga dengan energi kehidupan planet bumi. Secara visual, perubahan yang paling mencolok adalah munculnya armor tebal berwarna emas yang melapisi kaki, lengan, dada, bahu, dan kepala. Untuk skillnya ada Swallow Bolt adalah serangan yang menggunakan Magma Ring, membuat Taiga mampu membelah diri menjadi 3 dan menembakkan Swallow Bolt secara bersamaan. Ultra Freeze, Taiga membekukan partikel di sekitarnya, lalu menembakkannya ke musuh. Aurus Thorium, Taiga membentuk partikel terbalik dan mengumpulkan energi di telapak tangan bagian luar, lalu menembakkan jurus pamungkas berupa tembakan kosen emas super kuat. Tristrium adalah final form dari Ultraman Taiga dalam serial TV-nya. Wujud ini lahir dari ikatan persahabatan yang mendalam antara Taiga, Titas, Kuma, dan Zero Yuki untuk berubah. Karena wujud ini mengambil tubuh Taiga, desainnya hampir mirip dengan basic formnya. Cuma ada beberapa perbedaan, mulai dari warna yang dominan merah, seperti kepalanya yang lebih besar, dan jidatnya yang bertambah. Untuk skillnya ada teleport. Taiga Dynamic Suit adalah serangan yang menggunakan plasma Zero LED. Taiga mengumpulkan energi cahaya dan api di tubuhnya, lalu menembakkannya ke musuh. Ultra Dynamit, Taiga menyelimuti dirinya sendiri dengan energi api, dan langsung melatih musuh untuk membalas bersama. Flash Combo, Taiga menerbang monster secara beruntun menggunakan pedangnya. Burning Spin Touch, Taiga akan berputar sangat dengan pedang di depannya, kemudian menyelimuti dirinya dengan api. Taiga Blast Attack, Taiga akan menyelimuti pedangnya dengan api untuk menusuk lawannya. Titas Burning Empat, Taiga mengumpulkan energi emas di ujung pedangnya, kemudian berputar sampai energinya membesar dan dilemparkan ke musuh. Uma Flame Flash, Taiga akan memotong pedangnya secara terbalik seperti ninja dan mengumpulkan energi untuk menebas lawannya. Triple Blast, Taiga akan mengumpulkan 3 energi Ultraman di pedangnya untuk ditembakkan. Water Blaster adalah serangan kombinasi tingkat tinggi, di mana Taiga menembakkan energi bersama dengan Kuma dan Titas untuk menghasilkan daya hancur yang lebih kuat. Tristrium Rainbow, literally wujud ini sama kayak Tristrium, cuma ada peningkatan statistik. Berwujud-wujud ini ada di Ultra Galaxy Fight. Untuk skillnya ada Rainbow Stream Blast. Taiga menyatukan 3 kekuatan Ultraman ke dalam tubuhnya dan mengumpulkan energi pelangi pedangnya untuk menebas musuh.